Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qulil haqqu walau kana murran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmat inayah dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini. Tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Jumat kali ini ingin saya sampaikan tentang nilai-nilai yang hilang dalam kehidupan kita seorang muslim. Seperti kita sadar bersama bahwa muslim sesungguhnya adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan. Muslim sejati seyogyanya atau selayaknya menikmati kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia apatah lagi di akhirat. Tetapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa menjadi tanda tanya saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena ternyata kita pribadi-pribadi manusia menilai manusia itu bukan dari takwanya, tapi dari harta, pangkat, dan jabatannya. Orang kita hargai manakala punya kendaraan, mobilnya mewah, punya jabatan-jabatannya tinggi, punya rumah-rumahnya mewah, seluruh fasilitas dunia dimiliki, baru kita hargai. Tapi pada hakikatnya saudara yang dimuliakan oleh Allah, manusia berharga karena dinilai oleh Allah, bukan karena kita yang nilai. Lalu nilai apa yang hilang saudara yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah nilai kejujuran. Kenapa kita tidak merasakan kebahagiaan? Karena kejujuran hilang, saudara yang dimuliakan oleh Allah.
Susah kita cari orang jujur. Jangankan orang lain, saudara sendiri saja terkadang tidak jujur sama saudaranya. Suami tidak jujur dengan istrinya, istri tidak jujur dengan suaminya, anak tidak jujur dengan orang tuanya. Yang terjadi adalah dusta di antara mereka di sana sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diamalkannya nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bisa jujur, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia benar. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa nilai kebenaran itu bisa berpancar pada diri kita? Tentu saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, baru nilai-nilai kebenaran itu ada pada diri kita. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah kebohongan. Bicaranya bohong, perbuatannya manipulasi. Coba lihat saudara yang dimuliakan oleh Allah, akibat dari orang-orang yang tidak jujur, jual obat palsu. Orang berharap akan sembuh, tapi apa yang terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang dijual bukan obat, adalah racun. Itu karena tidak jujur. Orang sudah bermimpi makan mangga enak akan memberi vitamin yang luar biasa, tapi karena orang yang jual mangga tidak jujur, mangga belum matang dijual, disuntik dengan gula. Masih mending kalau gula saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau gulanya juga bukan gula asli, ternyata dia mengandung zat yang tidak bisa diurai oleh tubuh, maka apa yang terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah? Maka penyakit yang akan timbul. Kalau semua kita dihinggapi sikap tidak jujur, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Lihat, walaupun semakin banyak rumah sakit, semakin banyak obat, semakin banyak dokter, tapi semakin aneh-aneh penyakitnya orang. Itu kenapa terjadi? Ulah dari orang-orang yang tidak jujur. Coba dibayangkan Bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita makan bakso. Menurut kita nanti kalau kita sudah makan bakso, kita akan menjadi kenyang, lalu kita akan bisa tidur enak. Tapi tahu-tahu penjual bakso itu campur dengan boraks. Akibatnya apa saudara? Hari ini tidak sakit, besok tidak sakit, tunggu 2 bulan yang akan datang. Apa yang terjadi? Kenapa? Ternyata boraks yang ada dalam tubuh kita tidak bisa diurai oleh seluruh pencernaan yang ada di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyakit di mana-mana, pusing, sering ngantuk, karena ternyata seluruh yang ada dalam diri kita sudah dihinggapi dengan berbagai racun-racun saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk menumbuhkan kejujuran pada diri kita, maka coba periksa nilai ibadah kita. Kenapa saya sampaikan begitu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena datangnya hanya dari Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hanya akan memberi cahaya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholatnya saja tidak beres?
sholatnya dikulantu. Nanti kelihatan lama sholat kalau sholat berjamaah. Bagaimana kita mau dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau usaha kita haram di hadapan Allah? Makanan kita makanan haram di hadapan Allah. Bagaimana mau datang cahayanya Allah, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh cahaya dari Allah dan untuk meraih kejujuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap menjadi orang-orang yang jujur, maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, seluruh aktivitas kita dilandasi atas nama Allah. Jangan datang ke masjid karena malu sama tetangga. Tetangga saya rajin sholat berjamaah, kenapa saya tidak pernah datang sholat berjamaah lalu datang? Tapi datanglah sholat berjamaah karena Allah. Dia puasa Senin Kamis karena hanya di sampingnya sering puasa Senin Kamis, bukan puasa Senin Kamis karena ibadah. Itulah yang terjadi dengan kita, sehingga apa? Tidak ada nilai yang kita ambil dari ibadah yang kita lakukan. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan seluruh ibadah yang dilakukan hanya sekedar bukan karena Allah, tapi karena malu sama bersama. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh, kata kuncinya adalah mari kita menjadi orang-orang yang jujur. Nikmat hidup ini kalau kita menjadi orang yang jujur, dimanapun kita berada, kalau kita jujur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Tidak akan mungkin kita semua bergerombol atau bersatu menjadi tidak jujur. Pasti kalau ada yang mau mencoba menjadi orang-orang yang tidak jujur, pasti akan ketahuan dia tidak jujur. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, pribadi-pribadi ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan sifat-sifat jujur pada diri kita. Kalaulah kita termasuk orang-orang jujur itu, maka sholatnya kita, seluruh aktivitas kita, insya Allah dalam koridor diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah kita berkata, saya malu, saya takut kalau saya jujur saya di penjara. Tidak, ulil-haq ulaukan orang, sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Karena ingat, kebenaran itu tidak akan tenggelam dengan ombak, tidak akan tenggelam oleh lumpur, tapi dia akan muncul terus-menerus. Hilang satu, tumbuh beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang jujur, dan insya Allah jujur mulai sekarang hingga akhir hayat kita, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم انه هو الغفور الرحيم.